Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah dan hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa sama-sama mendalami ilmu agama, dan semoga ini kelak nantinya bisa menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita pada yaumul akhir nanti. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa berpegang teguh meniti sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab berkaitan dengan akibat daripada dosa dan maksiat. Pembahasan yang cukup panjang ya. Tidak bisa kita selesaikan 1, 2 atau 3 kali pertemuan. Di pertemuan yang lalu kita telah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan akibat daripada dosa dan maksiat yang bisa atau yang mengenai pada hati dan juga fisik seseorang atau jasad seseorang. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara dampak dan akibatnya adalah annal ma'asi tuhinul qalba wal badan, bahwa yang namanya kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan juga badan, fisik seseorang. Amma wahanu halil qalbi fa amrun dhahir. Adapun akibat kemaksiatan melemahkan hati itu sudah bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang tersembunyi lagi. Itu sudah nampak, sudah jelas, sudah sangat jelas. Fa amrun dhahir. Bal la tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Ya. Bahkan seiring orang tersebut terus melakukan dosa dan kemaksiatan, maka semua itu pada akhirnya akan menjadikan hatinya itu mati secara keseluruhan. Ya, hatinya itu akan mati. Bahkan di sini dikatakan dia akan menjadi kafir pada akhirnya. Sebagaimana dikatakan bahwa al-ma'asi baridul kufr. Ya, bahwa al-ma'asi baridul kufr. Baik. Wa amma wahanu halil badani. Ya, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kalau memang hati itu bisa melemah karena dosa dan maksiat, insya Allah semua sudah tahu. Tapi masa iya dosa dan kemaksiatan bisa melemahkan fisik seseorang, bisa melemahkan badan seseorang? Di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbi. Karena seorang mukmin sumber kekuatan dia itu muaranya ada di mana? Asal usulnya itu dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Dan ketika hati dia semakin kuat, maka akan berpengaruh pula kepada badannya. Semakin hati kuat, maka badannya akan ikut kuat. Wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyal badani fa huwa adhafu syai'in 'indal hajah.
Adapun orang-orang yang pelaku maksiat, fajir, ya, kendati fisik mereka itu kuat, ya mungkin tiap hari sering nge-gym gitu ya, sampai ototnya sudah terbentuk sedemikian rupa, kendati tubuh mereka itu bentuknya bagus, kuat, fahuwa ad'afu syai'in indal hajah. Ketahuilah bahwa ya jasad mereka, fisik mereka itu sejatinya lemah ketika ya dalam kondisi dibutuhkan. Fatahunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsih. Yang pada akhirnya apa? Tubuh yang tadi kelihatan mentereng, kokoh, kuat, mengkhianati dia di saat dia sedang benar-benar membutuhkan fisik tersebut. Ini ada salah satu kisahnya. Yang ini kisah ini berkaitan dengan bahwa hati itu benar-benar memiliki pengaruh dan dampak terhadap kuatnya nopo, kuatnya fisik. Suatu ketika Syekh Abdul Razak itu pernah sholat. Ya kita tahu kalau sholat ya itu bisa mungkin durasinya lama. Sholat malam, sholat tarawih itu durasinya lama, sejam, 2 jam, ya 3 jam itu adalah merupakan hal yang biasa di daerah sana. Nah, yang sungguh pemandangan luar biasa di hadapan Syekh Abdul Razak ketika itu, beliau terkagum dengan apa? Dengan kondisi fisik seseorang yang ada di hadapan dia. Wallahu ta'ala alam, kalau tidak salah orang tersebut pincang, ya, orang tersebut pincang, tapi orang tersebut semangatnya luar biasa untuk mengikuti sholat malam yang mungkin durasinya 2 jam sampai 3 jam. Gak ada letihnya, semangat. Ya. Maka ini benar-benar menggambarkan kepada kita bahwa kuatnya hati itu akan berpengaruh kepada kuatnya fisik. Dan hati itu lemah karena apa? Karena kemaksiatan tadi. Maka semakin hati itu lemah, fisiknya akan lemah. Ya, maka di sini dibawakan sebuah kisah oleh Imam Ibnul Qayyim bagaimana kondisi kekuatan kaum muslimin ketika itu. Wa ta'ammal quwwata abdani Farisi war Rum. Beliau menyebutkan kisah. Kita lihat bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia ketika itu. Ya, yang kalau digadang-gadangkan mereka itu adalah pasukan yang tidak akan terkalahkan pada zaman itu, yaitu pasukan Romawi dan pasukan Persia. Tapi kita lihat coba, yang akhirnya mereka tumbang di tangan kepemimpinan siapa ketika itu? Di bawah kepemimpinan siapa ketika itu? Khalid bin Walid. Tak gentar, Pak. Khalid bin Walid dengan hanya datang ke medan pertempuran ketika itu hanya membawa sekitar puluhan ribu. Sedangkan bangsa Persia, bangsa Romawi ketika itu ratusan ribu. Ya. Akan tetapi yang digadang-gadangkan oleh orang bahwa Romawi dan Persia ini tidak akan bisa ditaklukkan, akhirnya apa? Kaifa khanathum. Mereka itu pada akhirnya dihianati sendiri oleh kekuatan fisik mereka. Ya, mereka dikhianati sendiri di saat mereka sedang benar-benar membutuhkan fisik dan tubuh mereka. Akhirnya mereka kalah. Ahwaja ma kanu ilaiha. Wa qahrahum ahlul imani bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Dan akhirnya mereka dikalahkan oleh kaum mukminin, ya karena orang-orang yang beriman ketika itu, kaum muslimin ketika itu sedang dalam kondisi kuat fisik dan juga keimanan mereka, hati mereka kuat, tak gentar sama sekali. Khalid bin Walid ketika itu mengatakan, aku mendatangi kalian suatu kaum yang mencintai kematian. Maksudnya di sini Khalid bin Walid menegaskan bahwa kami kaum muslimin ketika ini datang karena kami cinta dengan kematian di medan pertempuran, sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya, ini menggambarkan bahwa kaum muslimin benar-benar nggak takut. Ya, kekuatan dan motivasi mereka itu sama seperti motivasinya orang-orang Rum. Yang membedakan apa? Romawi ketika itu, ya motivasi mereka adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Sedangkan kaum muslimin hadir di medan pertempuran adalah karena motivasi mereka, ya mereka tidak takut mati di medan perang.
Gentar mereka orang-orang Romawi ketika itu. Takut sudah. Ya. Dan kita tahu bagaimana kisah-kisah para sahabat yang lain. Ada yang begitu luar biasa ketika di medan pertempuran, ya. Ada yang mendapatkan sekitar 80 tikaman, dan itu semuanya ada di bagian depan jemaah. 80 tikaman, sayatan pedang, panah yang menghujam di tubuh mereka. 80 tikaman dan semuanya ada di bagian depan. Itu menunjukkan bahwa begitu kuatnya hati mereka, begitu kokohnya hati mereka, yang pada akhirnya itu berpengaruh kepada fisik mereka. Nggak takut, nggak lari sama sekali. Bahkan ada di antara sahabat juga yang di medan pertempuran, ya, ada yang tangannya sudah ditebas satu, tetap akhirnya berpindah memegang pedangnya dengan tangan kirinya. Seterusnya seperti itu. Tidak gentar kaum muslim gitu. Ya, itu ditunjukkan bahwa sekali lagi, ya, kuatnya fisik kita itu, ya, itu ada pengaruhnya daripada kuatnya hati kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita melemahkan hati kita dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini diantara sebab atau dampak akibat daripada dosa dan maksiat. Selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa minha, diantara akibat dampak buruk yang lain, yaitu adalah hirmanut ta'ah. Dia akan diharamkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia daripada ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati'u 'alaihi tariqus tsalitsah. Seandainya, ya, tidak ada dampak yang lain daripada seseorang itu akan diharamkan oleh Allah dari ketaatan, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena ketika seseorang itu diharamkan dari ketaatan, dijauhkan oleh Allah dari kebaikan, ini sungguh awal kebinasaan bagi seseorang. Ya. Ini merupakan awal kebinasaan seseorang. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah diharamkan oleh Allah dari satu kebaikan, maka secara otomatis dia akan diharamkan, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang lain. Karena di situ yang namanya setan gak akan mundur. Dia akan senantiasa memberikan taswif, bisikan-bisikan kepada orang tersebut. Nanti saja, kan masih ada nanti kebaikan yang lain Allah bukakan untukmu. Akhirnya dia terhalang. Ada kebaikan lagi di hadapan dia, setan gak gentar lagi, maju lagi, memberikan bisikan kepada dia. Nanti aja, ayo, tinggalkan, masih ada kebaikan yang lebih besar di belakang ini. Akhirnya terus seperti itu, wahalum majaro, dan seterusnya akan seperti itu. Dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Fayanqati'u anhu bidzanbi ta'atun katsirah. Oleh karena itu, pada akhirnya dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya. Sebabnya karena Allah, sebabnya karena dosa dan maksiat tadi. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terlewat dari kita itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa hadza qarajulin akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilah mana'tuhu min iddati akalatin atyaba minha fallahu musta'an. Ini seperti orang yang sudah dilarang sama dokter, ya, sudah dilarang sama dokter tidak boleh makan sesuatu karena itu pantangan bagi dia di dunia medis mungkin, ya. Sehingga dia apa? Padahal orang-orang itu bisa menikmati, ya, nikmatnya makanan itu luar biasa, tapi dia hanya bisa melihat bengong donggulong gitu, ya. Karena ya itu, ya, sudah dilarang oleh dokter. Ya itu gambarannya sama dengan orang-orang yang dijauhkan oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari kebaikan. Nah, ini diantara, ya, dampak daripada dosa dan maksiat tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim,
Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha. Seseorang yang dia melakukan kebaikan, maka setelahnya Allah akan tambah kebaikan untuknya. Ya. Dan sebaliknya, para pelaku kemaksiatan pun juga demikian. Allah katakan, "Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su'." Ya, para pelaku kemaksiatan yang mereka melakukan dosa dan maksiat, apa hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala? Hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setelahnya itu pintu-pintu keburukan yang lainnya. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari gerbang kemaksiatan dan dosa ini. Karena dampaknya begitu ngeri jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akibat ya, dampak buruk daripada dosa dan maksiat selanjutnya adalah wa minha annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wala budda. Bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu bisa mengurangi umur seseorang dan juga menghilangkan keberkahannya, dan itu pasti. Ya, diberikan penekanan wala budda, dan itu pasti. Ya. Dosa dan maksiat bisa mengurangi umur seseorang dan bisa menghilangkan keberkahan umur tersebut. Fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujuru yuqassirul umra. Sebagaimana kebaikan itu bisa menambah umur seseorang, maka demikian pula dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan bisa mengurangi, memangkas umur seseorang. Di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala kembali membawakan dalil dengan mafhumul mukhalafah. Ya. Kenapa kok Imam Ibnul Qayyim bisa mengatakan demikian? Kenapa kok beliau bisa mengatakan bahwa dosa dan maksiat itu bisa mengurangi umur seseorang dan menghilangkan keberkahannya? Di sini beliau mengatakan wasirrul mas'alah, dan rahasia daripada ucapanku ini, anna umral insani muddatu hayatihi. Karena sesungguhnya umur seseorang itu adalah masa kehidupan dia. Wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih. Dan tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali yang ia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'umu bi hubbihi wa dzikrihi, dan dia merasa nikmat ya dalam ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah, memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa itsari mardatihi, dan dia senantiasa mengedepankan ya, mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang diinginkan Allah bentangkan padanya rezeki di hadapan dia dan Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahminya, maka sambunglah kekerabatannya, jangan malah diputus. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebaikan itu bisa melancarkan rezeki seseorang dan juga bisa menambah umur seseorang. Itu tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya adalah yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan dari para ulama berkaitan dengan yuqassirul umr, bahwa dosa dan maksiat itu bisa mengurangi umur seseorang. Maksudnya apa? Apakah memang benar-benar katakanlah Allah sudah menakdirkan di awal umurnya itu katakanlah 70 tahun. Tapi karena dia sering melakukan dosa dan maksiat, akhirnya Allah pangkas jadi 65. Apakah seperti itu? Kita lihat penjelasan dari para ulama. Berkaitan dalam hal ini ada dua pendapat. Yang dimaksud daripada yuqassirul umr, mengurangi umur,
Yang pertama adalah hilang berkahnya. Hilang berkahnya. Karena umur yang tidak digunakan dalam ketaatan, ya tentu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba dan tidak digunakan dalam hal-hal kebaikan, maka bisa jadi ya itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya seperti hakikatnya yuqassirul umur, yang mengurangi jatah umur seseorang, ya ini hilang umurnya, cepat mati. Ini dua pendapat yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan bahwa dosa dan maksiat itu bisa mengurangi jatah kehidupan seseorang dan juga bisa mengurangi keberkahan daripada umurnya. Di antara akibat dan dampak buruk yang lain disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha annal ma'asi tazra'u amthaliha wa yuwallidu ba'duha ba'da, bahwa kemaksiatan itu akan menanamkan benih kemaksiatan yang lainnya. Ya, maksudnya seperti apa? Ketika seseorang dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sejatinya dia sedang menanamkan satu benih atau banyak benih untuk memunculkan apa? Untuk memunculkan berbagai macam jenis kemaksiatan yang lainnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dha, dan setiap seseorang itu melakukan kemaksiatan sudah pasti apa? Akan lahir kemaksiatan berikutnya. Itu sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat tadi, "Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su'." Hukuman dari Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, ya, yaitu Allah akan berikan kepadanya keburukan-keburukan yang lain. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuhu wal khuruju minha. Dan parahnya ketika seseorang sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat tadi, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, akhirnya itu akan mengakar kuat, ya, akan membuat sebuah habit, kebiasaan dalam diri dia, sehingga dia sulit sekali untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Ya, untuk keluar daripada kemaksiatan itu rasanya berat sekali. Digondeli terus. Akhirnya nggak bisa dia keluar dari dosa dan kemaksiatan tadi. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, inna min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Di antara hukuman dari kemaksiatan yaitu adalah kemaksiatan setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Begitu juga dengan balasan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, ya, balasannya berupa kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka setimpal jamaah, kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun setelahnya akan menghasilkan atau melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga dengan kemaksiatan. Sekecil apapun kita menganggap remeh kemaksiatan tersebut, ingat bahwa setelahnya pasti akan ada ekor-ekornya. Akan lahir kemaksiatan berikutnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya, enggak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ya. Allah katakan juga lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi pelaku kebaikan itu Allah akan tambahkan setelahnya kebaikan yang lainnya. Ya. Allah katakan juga di dalam ayatnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana balasan daripada kebaikan. Sebaliknya pun demikian, ya, kemaksiatan
ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukum oleh Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia menyimpang, ya ketika dia menyimpang, maka Allah akan semakin membuat dia menyimpang darinya. Akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Ketika seseorang itu menyimpang. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wala yazalul 'abdu yu'ani ta'ata wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursalallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi 'alaihi al-malaikah tu'azzuhu ilaiha azza." Tidaklah seseorang itu senantiasa memaksa dirinya untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, untuk kita bisa melakukan ketaatan, walaupun mungkin itu hanya 2 rakaat, atau mungkin itu hanya sesuatu yang kecil, bersedekah dengan 1.000 rupiah, itu nggak mudah. Kita harus memaksa diri kita. Kita harus memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Maka di sini dikatakan, barang siapa yang senantiasa memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah, taat, tunduk terhadap perintah Allah, sampai pada akhirnya dia nanti terbiasa. Sampai pada akhirnya setelah terbiasa, akhirnya cinta. Setelah cinta akhirnya apa? Dia senantiasa mendahulukan ketaatan itu daripada yang lainnya. Tiba waktunya sholat, ya sudah dikumandangkan azan, segera dia meninggalkan pekerjaan yang lain. Urusan-urusan penting yang lainnya nanti dulu sudah. Karena Allah sudah memanggil. Dan yang lainnya, ada kajian, ya, wah ini ada kajian nih, bismillah lah, menuntut ilmu, dia kedepankan hal itu. Ya, karena dia sudah terbiasa, akhirnya cinta tadi. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada orang tersebut malaikat. Untuk apa? Untuk menguatkan dan mengokohkan seseorang tersebut senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuharridhu 'alaiha. Malaikat itu akan senantiasa menjaga dia, akan senantiasa memotivasi dia dengan bisikan-bisikan tadi, ya. Wa tuz'iju an firashihi wa majlisihi ilaiha. Bahkan lebih daripada itu jemaah. Bukan hanya sebatas memberikan bisikan-bisikan, tapi ketika seseorang itu qadarallahu ma syafa'al, suatu ketika dia terlupa, ya, atau mungkin futur, sedang, ya namanya malas itu sedang menghinggapi dirinya, malaikat itu akan membuat dia segera ingat. Ya, mungkin dia sedang malas-malasan, tidur-tiduran aja, tiba-tiba teringat, oh iya, ada kebaikan yang harus aku lakukan. Ya. Atau ketika memang sudah waktunya sholat tiba, ya, dan dia masih malas-malasan, akan segera diberikan apa? Hatinya itu merasa nggak nyaman. Oh iya, tadi belum sholat. Ini sudah waktunya sholat. Bismillah. Ayo. Ya, dan itu apa? Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah mulai terbiasa memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kendati dia dalam kondisi malas, sedang dalam kondisi futur atau mungkin lupa, malaikat itu akan segera mengingatkan dia. Dan selanjutnya, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursalallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azza. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan dosa, maksiat, dengan hal-hal yang Allah haramkan, terbiasa minum khamr, terbiasa, mohon maaf, ya, sudah terpampang jelas di situ di tulisannya merokok membunuhmu, tapi dia masih terus saja sehari 2 bungkus, ya. Atau dia masih terbiasa untuk ghibah, membicarakan aib-aib saudaranya, ya, atau merendahkan orang lain karena mungkin secara ekonomi Allah tinggikan daripada saudaranya, atau dia memiliki suatu jabatan akhirnya dia bisa seenaknya, semena-mena, dan lain sebagainya. Ketika dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan dan dosa itu, akhirnya apa? Yang dikirim bukan malaikat jemaah. Yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut adalah siapa? Syaitan.
Fata'uzuhu ilaiha azza, yang pada akhirnya setan itu akan terus menguatkan orang tersebut untuk melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Maka di sini kita mau jadi yang mana jemaah? Tentu kita ingin menjadi, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada malaikat, Allah mengutuskan kepada diri kita itu malaikat untuk senantiasa mengingatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Fal awwalu qawwa jundat ta'ati bil madadi fasaru min akbari a'wanihi wa hadha qawwa jundal ma'siyati bil madadi fakanu a'wanan alaihi. Ya, maka orang yang pertama tadi semakin Allah kuatkan dengan bala tentaranya, yaitu para malaikat. Adapun pelaku kemaksiatan ya semakin dikuatkan dengan apa? Dengan bala tentara yang lain, yaitu bala tentaranya syaitan. Baik. Selanjutnya, wa minha, dan diantara akibat dampak buruk daripada dosa dan maksiat yang lainnya adalah wa huwa min akhwafiha 'alal abdi. Di sini Imam Ibnul Qayyim memberikan catatan bahwa ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya jamaah, yaitu apa? Annaha tudha'iful qalba min iradatihi. Yaitu hatinya itu lemah untuk apa? Menginginkan kebaikan. Ada kebaikan sama sekali tidak tergugah. Ada kebaikan sekecil apapun di hadapannya atau bahkan yang besar, sama sekali hatinya nggak tergerak. Karena hatinya sudah lemah. Benar-benar lemah. Ya. Padahal yang namanya hati itu fitrahnya nopo, ketika ada kebaikan dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi karena hatinya sudah dibuat lemah dengan dosa dan maksiat yang selama ini dikerjakan dan dia sudah mulai terbiasa, akhirnya dengan kebaikan sama sekali tidak tergugah, tidak tergerakkan hatinya. Fataqwa iradatul ma'siyati wa tudha'ifu iradatul taubati syai'an fa syai'a. Akhirnya apa? Yang menguat dalam diri dia itu bukan dalam hal kebaikan. Yang menguat dalam hati dia itu bukan kebaikannya, bukan taubatnya, tapi apa? Yang mengakar kuat dalam hati dia itu adalah iradatul maksiyah. Ya, keinginan untuk senantiasa melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan. Ini luar biasa ngerinya. Bayangkan, seandainya hati kita benar-benar dimatikan oleh Allah, Allah lemahkan hati kita sehingga sama sekali tidak tergerakkan dalam hal kebaikan. A'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sangat-sangat mengerikan. Maka di sini beliau mengatakan ini dampak yang paling bahaya. Dampak yang paling bahaya. Ya, keinginannya, hatinya itu keinginannya hanya melakukan kemaksiatan. Wa tudha'ifu iradatu taubati syai'an fa syai'a. Dan keinginan dia untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah itu sangat-sangat lemah. Bahkan lama-lama itu akan hilang. Ila an tansadikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai pada akhirnya ya, hati itu sama sekali tidak ada keinginan untuk tergerak apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau mata nisfuhu lamma taba ila Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Hati itu kalau setengahnya sudah mati, keinginan untuk bertobat itu di sini dikatakan lamma taba ila Allah. Dia tidak akan tergerak hatinya untuk bertaubat. Ini baru mati setengah jamaah. Bagaimana kalau mati secara keseluruhan? Dan matinya hati itu sebab dari apa? Daripada dosa dan maksiat tadi. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabina bil lisani bi syai'in katsir. Ya. Keinginan untuk bertaubat itu sudah hilang. Sampai pada akhirnya apa? Dia memperbanyak mengucapkan istighfar, memohon ampunan kepada Allah, tapi itu hanya sebatas apa? Permohonan taubat yang palsu. Taubat yang palsu. Bisyai'in katsir. Walaupun dia memperbanyak istighfar, tapi ketahui itu adalah istighfar yang palsu darinya. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyati masirrun 'alaiha 'azimun 'ala muwaqa'atiha mata amkanathu. Karena hatinya itu sudah terikat
hatinya sudah terikat dengan maksiat, dengan dosa, dan seakan-akan hatinya itu ingin selalu tergerak melakukan kemaksiatan. Jamaah, syarat taubat itu diantaranya, di antara syarat diterimanya taubat itu adalah apa? Berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu, ya, tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang sama lagi. Nah, sedangkan orang yang tadi ini, ya, yang hatinya sudah mati tadi, dia punya keinginan kapan ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan yang sama, pasti dia akan lakukan. Jadi dia sama sekali nggak ada tekad untuk meninggalkan. Ya, wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Dan ketahuilah bahwa ini adalah penyakit yang paling parah, dan ini di antara hal yang paling dekat mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa akibat dan dampak buruk daripada dosa dan maksiat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.50 ya. Baik. Setelah ini mungkin jeda untuk sholat adzan isya terlebih dahulu, dan barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin sekiranya bisa kami jawab, insyaallah akan kami jawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Moga sekiranya ada pertanyaan. Moga. Tadi jelaskan bahasanya sama itu kepada mati dan apa ketika kita menderita sakit itu juga termasuk kebenaran pada dosa dan maksiat. Padahal kalau kita merasakan sakit itu kadang kita tidak menyadari itu kita berdosa atau tidak gitu. Jadi tahu-tahu kok sakit. Nah, itu apakah dia memang karena apa ya, hati kita yang kurang peka terhadap penyakit itu atau gimana? Solusinya bagaimana agar kita itu mudah untuk mengenali bahasanya akibat dosa maksiat itu kita rasakan ketika dunia ini secara langsung. Bismillah. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi adanya penyakit yang Allah berikan kepada kita, dan di antara adanya ujian dan musibah yang menimpa diri kita, tujuannya adalah untuk kafarah, yaitu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan bisa jadi itu merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan tadi di dalam kitab ini, bahkan seseorang itu akan merasa terbiasa dengan dosa dan maksiat sampai dia tidak bisa merasakan dampaknya pada dirinya. Nah, ini bahaya, dan itu akan bisa menjadikan hati itu tadi lemah tadi. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, dampak yang paling parah. Nah, gimana untuk menumbuhkan kepekaan kita terhadap dampak buruk daripada dosa dan maksiat tersebut? Yang pertama tentunya adalah ya kita membiasakan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang sudah terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah, memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada akhirnya nanti dia terbiasa, kemudian cinta, dan sampai mengedepankan ketaatan itu daripada hal-hal yang lainnya, secara otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan alarm itu dalam dirinya. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa tuharriduhu 'alaiha, ya, wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha.
Ya, ketika dia bermalas-malasan atau mungkin sedang dilanda dengan futur, rasa malas, lalai, Allah akan segera gerakkan hati dia. Dan ini merupakan alarm yang kuat bahwa ya dia bisa merasakan itu dampak daripada dosa dan maksiat tadi. Maka untuk menumbuhkannya yaitu dengan cara kita membiasakan ya diri kita dalam hal ketaatan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepadanya agar Allah memberikan kepekaan terhadap diri kita ini, terutama kepada hati kita ini, ya, kalau ternyata kita sudah terjerumus dalam dampak ya, akibat buruk daripada dosa kita. Itu yang bisa kami jawab. Allahu a'lam. Yang lain, monggo. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan majelis kita hari ini. Baik, dirasa tidak ada. Semoga yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan kita sama-sama berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepekaan terhadap hati kita ya dalam hal-hal yang buruk, agar kita segera bangkit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada salah dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.